Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafika Aziza, NIM 195221078 dari kelas Akuntansi Syariah 5A. Baiklah, di sini saya akan mereview jurnal, yaitu judul jurnal saya Assessing the Use of Environmental Management Accounting as a Tool to Calculate Environmental costs and their impact on a company's environmental performance. Yang pertama, latar belakang, yaitu proses pembuatan kertas dan pulp dari perusahaan yang menjadi dasar studi kasus mengonsumsikan sejumlah besar sumber daya alam dan juga menghasilkan limbah yang berlebihan. Naiknya biaya sumber daya input dan peningkatan biaya lingkungan memiliki dampak negatif pada profitabilitas perusahaan, namun investasi ini tidak memecahkan masalah lingkungan, mereka juga tidak mengurangi penggunaan sumber daya mereka dalam produksi. Teknologi yang digunakan dalam proses produksi uap sudah usang dan menghasilkan antara 20 hingga 60 ton abu batubara yang tidak terbakar sebagai berbahaya sampah sehari-hari. Selanjutnya, biaya lingkungan. Karena perusahaan menggunakan metode akuntansi konvensional untuk mengalokasikan biaya, dapat digunakan sebagai alat untuk melacak secara sistematis dan mengalokasikan kembali secara akurat biaya lingkungan untuk proses yang relevan dan produk untuk memungkinkan manajer mengidentifikasi peluang untuk menerapkan CP. Dan dengan demikian, peningkatan lingkungan dan ekonomi mereka pertunjukan. Informasi yang dibutuhkan untuk memperkirakan potensi penghematan produksi bersih adalah difasilitas dengan memanfaatkan analisis material alat EMA untuk mengalokasikan lingkungan dan biaya aliran material. Adapun teori, yaitu yang pertama, di banyak negara berkembang, peningkatan aktivitas industri, permintaan listrik dan transportasi yang menghasilkan emisi dan kualitas udara yang buruk telah menjadi masalah utama. Harga energi dan bahan baku yang lebih tinggi adalah menyebarkan produksi yang lebih bersih, tumbuh dalam revalansi dan pentingnya produksi bersih. CP berfokus pada peningkatan produktivitas dan pengurangan dampak sebagai hasil desain selama umur produksi, proses, dan layanan atau nasional strategi. Adapun banyak perusahaan menggunakan yang tidak efisien proses dan teknologi yang sudah usang alih-alih proses canggih yang menghasilkan biaya produksi yang lebih tinggi yang pada gilirannya mempengaruhi profitabilitas dan daya saing. Manajer pabrik kertas merasakan investasi dalam teknologi pengurangan populasi sebagai tindak produktif karena mereka memiliki tidak efek yang dapat dipasarkan dan dapat diukur dalam hal produktivitas, menghasilkan kelainan penggunaan produksi bersih peluang, penghemat besar potensi dan peluang untuk ditangani oleh CP. Masalah lingkungan berhasil tidak mungkin diidentifikasi oleh perusahaan karena tidak ada pemantauan dan pengumpulan data di tempat. Selanjutnya, metode. Studi ini didasarkan pada studi kasus berikut. Pendekatan multimetode, yaitu metode triangulasi. Penelitian akan menerapkan keduanya metode analisis data kualitatif dan kuantitatif selama studi bahwa pendekatan triangulasi terhadap data pengumpulan meningkatkan akurasi karena melibatkan kombinasi dari tiga pendekatan. Penggunaan kuesioner, wawancara, dan sistematika pengamatan. Metode triangulasi meningkatkan kepercayaan dalam data penelitian dan menetapkan keabsahan dua aspek presisi yang paling penting adalah reliabilitas dan validitas. Keadalan dihitung dengan melakukan beberapa pengukuran pada yang sama mata pelajaran. Koefisien reliabilitas 0,70 atau lebih tinggi dianggap sebagai dapat diterima.
Selanjutnya implikasi. Terdapat dua implikasi. Implikasi pertama yaitu untuk mengadopsi sistem EMA daripada sistem akuntansi konvensional, sebuah perbaikan dari akuntansi saat ini. Sistem dengan mengadopsi EMA telah disarankan karena ini akan membawa manfaat lingkungan, akan memastikan pelaporan lingkungan sesuai dengan persyaratan legislatif dengan berfokus pada keduanya, biasanya lingkungan fisik dan moneter informasi. Selanjutnya implikasi kedua yaitu tindakan jangka pendek. Investasi di CPT itu mahal, namun dalam rangka untuk meningkatkan lingkungan dan ekonomi kinerja, organisasi perlu mengadopsi strategi KPK. Oleh karena itu, sebaiknya dalam jangka pendek perusahaan harus memastikan bahwa teknologi saat ini beroperasi secara efisien dan sesuai standar teknologi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.